Perang Dunia III sudah terjadi. Rusia siap perangi NATO. Serangan Rusia ke Ukraina yang masih terus berlangsung hingga kini memunculkan klaim Rusia bahwa saat ini Perang Dunia III sudah terjadi. Hal itu diketahui dari media milik pemerintah Rusia yang mengabarkan jika saat ini pasukan Kremlin bukan hanya berperang dengan Ukraina, tapi juga dengan NATO. Lantaran hal itu, mereka mengklaim Perang Dunia III kini telah terjadi. Diketahui invasi Rusia sudah hampir berjalan 3 bulan berlangsung sejak 24 Februari 2022. Selama perang berlangsung, negara Barat khususnya Inggris dan juga Amerika Serikat rutin mengirimkan senjata dan juga peralatan militer kepada Ukraina, bahkan tampaknya makin banyak dan makin canggih senjata yang dikirimkan ke Ukraina. Olga Skabeyeva, satu dari beberapa tokoh media pemerintah Rusia, menyebut konflik antara Ukraina dan Rusia telah berkembang sedemikian rupa hingga saat ini di lapangan telah menjadi perang antara Rusia dan NATO. Menurut Skabeyeva, warga sipil Ukraina tak melihat adanya genosida yang dilakukan oleh tentara Rusia. Di daerah Kharkiv, mereka menyebut tentara layaknya pembebas, dan pernyataan Rusia juga melakukan genosida kepada Ukraina juga dibantah oleh intelijen AS. Mereka menyebut tak menemukan adanya genosida yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Menurut mereka, perlu adanya pembuktian mengenai tudingan itu. Skabeyeva menyebut, para warga sipil Ukraina justru mencurigai pasukan militer Ukraina sendiri yang melakukan kejahatan perang. Bahkan dikatakannya para negara barat juga melakukan provokasi dengan cara mengirimkan banyak senjata ke Ukraina. Di mana pernyataan itu ditanggapi oleh Dmitry Drozdenko, seorang pengamat militer. Drozdenko menyebut bahwa negara-negara barat sebenarnya sudah sejak lama bersiap untuk melakukan perang. Rusia menunjukkan senjata yang bisa tembakkan 10 nuklir sekaligus ke AS. Rusia menunjukkan peluncuran rudal balistik antarbenua atau ICBM RS-24 yang disiapkan untuk parade militer 9 Mei mendatang. Senjata ini mampu mengirimkan 10 hulu ledak nuklir secara bersamaan ke wilayah Amerika Serikat. Ribuan tentara ambil bagian dalam latihan untuk upacara hari kemenangan yang dijadwalkan pada 9 Mei, hari di mana Presiden Vladimir Putin dilaporkan menuntut kemajuan dalam perang Moskow di Ukraina. Tank-tank yang mengibarkan bendera merah juga terlibat dalam latihan di pangkalan pelatihan Alabino di luar Moskow. Dari berbagai peralatan tempur yang paling menarik perhatian adalah peluncur rudal RS-24 yang dipasang di kendaraan. Senjata itu dilaporkan media-media barat mampu mengirim 10 hulu ledak nuklir secara bersamaan ke berbagai belahan dunia termasuk Eropa dan juga AS. Presiden Putin diperkirakan akan hadir dalam parade hari kemenangan 9 Mei, tetapi masih harus dilihat apakah dia akan memiliki pencapaian nyata untuk dirayakan dengan perangnya yang menghancurkan di Ukraina. Kremlin juga telah dianggap barat mengubah rencananya untuk menaklukkan Ukraina secara keseluruhan dan beralih untuk hanya mencaplok bagian timur negara itu. Serangan udara Rusia di Ukraina juga telah ditingkatkan sejak kapal perangnya Moskwa tenggelam di lepas pantai selatan Ukraina, di mana keadaan pasti tentang bagaimana kapal utama armada laut hitam Rusia terbakar, meledak dan tenggelam tak sepenuhnya diverifikasi. Namun Kiev mengklaim kapal itu dihantam oleh 2 rudal Neptune yang ditembakkan dari darat. Sementara itu, sedikitnya 7 orang tewas dalam salah satu ledakan di dekat kota barat Lviv, daerah yang paling terhindar dari pertempuran dan juga menampung pengungsi dari tempat lain di negara itu. Media pemerintah Rusia mengatakan, mereka telah menargetkan pusat logistik militer yang digunakan untuk menyimpan senjata yang disumbangkan oleh Sekutu Barat. Maxim Kositsky, gubernur kota itu mengatakan, laporan bahwa menunjukkan ada 4 serangan, 3 di gudang yang tak digunakan oleh militer dan 1 lagi di stasiun layanan mobil. Itu adalah serangan biadab di sebuah stasiun layanan itu adalah fasilitas yang sepenuhnya sipil. Pemerintah Ukraina mengkonfirmasi bahwa pertempuran fase kedua juga telah dimulai di Donbas, di mana pasukan Rusia telah merebut kota Kremina. Kiev akui pasukan Rusia rebut kota Kremina di Ukraina Timur. Pasukan Rusia pada Senin 18 April merebut kota Kremina di Ukraina Timur. Hal itu diungkapkan oleh pihak berwenang setempat ketika angkatan bersenjata Kiev meluncurkan salvo ke pasukan Rusia di pemukiman terdekat Rubizny. Ada serangan besar di malam hari dari Minggu 17 April hingga Senin di Kremina. Tentara Rusia juga telah masuk ke sana dengan sejumlah besar perangkat keras militer. Membela, kami juga telah mundur ke posisi baru. Kremina terletak sekitar 50 km atau 31 mil di timur laut Kramatorsk, pusat administrasi kawasan itu, dan juga merupakan target strategis untuk menyerang pasukan Rusia. Kota itu juga memiliki populasi sebelum perang hampir 20.000 orang. Sementara itu, AFP melaporkan Rubizny yang berada di bawah kendali pasukan Rusia berada di bawah tembakan hebat dari artileri dan juga mortir Ukraina.
di mana ledakan kuat juga dapat terlihat di Rubizny dan terkadang diikuti oleh kebakaran dan juga gumpalan asap putih ataupun hitam. Di mana pasukan Rusia juga telah meningkatkan serangan mereka untuk merebut wilayah Donbas di Ukraina Timur setelah menarik kembali pasukan yang dikerahkan di sekitar ibu kota Kiev pada awal invasi pada akhir Februari. Penembakan di Kharkiv pada Senin ini, penembakan juga kembali terjadi di Kharkiv, di kota terbesar kedua di Ukraina, di mana serangan ini menewaskan 3 orang. Sehari sebelumnya, pengeboman Rusia juga merenggut 6 nyawa. 1 peluru dilaporkan jatuh di taman bermain anak-anak dan juga menewaskan seorang pria dan juga seorang wanita. Kepala Pusat Darurat Medis Ukraina, Viktor Zabasta, mengatakan kepada kantor berita Interfax Ukraina bahwa serangan lain pada titik distribusi bantuan kemanusiaan menewaskan 1 orang dan melukai 6 lainnya. Wartawan AFP di Kharkiv mendengar serangkaian ledakan konstan sepanjang Senin pagi waktu setempat. Kharkiv yang berpenduduk 1,5 juta orang atau tempat pertempuran sengit selama beberapa hari pada awal serangan Rusia, tetapi selalu tetap diwakilkan oleh pasukan Ukraina. China tuduh AS dan NATO dukung Ukraina sampai 1 dekade, di mana outlet berita yang dikelola pemerintah China Global Times dalam mediatorial beritanya pada awal pekan ini menuduh Amerika Serikat dan AS atau NATO juga mendukung Ukraina untuk berperang sampai 10 tahun lamanya. Lalu berapa lama konflik akan berlangsung, berapa banyak rudal yang akan digunakan Ukraina, dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki negara untuk terus memerangi Rusia, tergantung pada berapa banyak lagi senjata yang tersedia dipasok oleh AS dan NATO ke Ukraina. Tuduhan itu muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara tentang perang yang sedang berlangsung dengan Rusia dan mengatakan bahwa bangsanya dapat terus berjuang selama 1 dekade. Selama wawancara, Zelensky juga mengajukan permohonan kepada AS dan negara-negara barat lainnya untuk lebih banyak peralatan militer untuk perang sebagai satu, dan perlu ada peralatan hari ini atau besok, tidak dalam 2 atau 3 bulan. Beberapa negara tak menawarkan bantuan, mereka dapat mengirim jutaan tapi kami masih dapat kehilangan negara kami. Menanggapi komentar Zelensky, Global Times juga mempertanyakan kesediaan Uni Eropa untuk melihat perang selama 10 tahun di benuanya sendiri. Pada saat itu, Eropa yang terjerat dalam perang akan sepenuhnya kehilangan otonomi keamanannya dan menjadi sepenuhnya bergantung pada payung AS. Eropa juga harus menghadapi krisis 10 tahun energi, pangan, dan pengungsi serta inflasi. Gejolak sosial juga akan muncul ke permukaan, kata Global Times. Saat tajuk berlanjut, Global Times melanjutkan untuk lebih mengkritik AS, mengatakan bahwa negara itu telah mengambil keuntungan dari perang di Ukraina untuk menguasai Eropa. Menyatukan NATO, mendaratkan pukulan di Rusia, dan mungkin akan mengumpulkan lebih banyak lagi kekuatan untuk menahan China di masa depan. Di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina, China juga telah menyerukan perdamaian antara kedua negara, sementara juga mengutuk AS dan sikapnya terhadap perang karena AS telah mengecam invasi Rusia dan juga memberikan sanksi pada ekonomi Rusia. Selain itu, Rusia bilang NATO tujuan serang Ukraina akhiri dominasi NATO dan AS di tatanan global. Rusia, tujuan serang Ukraina akhiri dominasi NATO dan AS di tatanan global. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia memberikan ultimatum pasukan Ukraina dari resimen neo-Nazi Azov dari Garda Nasional Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik metalurgi utama Mariupol, Donbas, Ukraina Timur menghadapi situasi bencana, menyuruhkan mereka untuk menyerah dan bertahan hidup. Ultimatum kedua Rusia bersamaan sikap Kementerian Luar Negeri China meyakinkan Rusia di Beijing pada Selasa 19 April untuk terus meningkatkan koordinasi strategis.